Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah, kemudian berkat perjuangan kita bisa menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib. Jangankan kita sehat walafiat, kalau seandainya ada orang tulangnya patah-patah semua, sampai lehernya juga patah, masih hidup nggak kira-kira kalau lehernya patah itu? Yang penting masih hidup, ya. Antum bayangkan seandainya ada orang muslim kondisinya sore ini tulangnya patah-patah, dia dibalut dari ujung kaki sampai ini, akalnya masih waras, dia masih diwajibkan oleh Allah untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, bayangkan bagaimana dengan kita yang sehat walafiat, menikmati suasana aman, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib kita bisa menunaikan kewajiban, bahkan bukan hanya kewajiban, amalan-amalan nafilah, amalan-amalan mustahabbah, amalan-amalan yang hukumnya sunnah pun seperti zikir ba'da shalah, kemudian ba'diyatul maghrib juga kita tunaikan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sebagian ulama menjelaskan makna kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, itu istilahnya hauqalah, ya, bahwa kita tidak akan bisa menghindari maksiat kecuali dengan ismah, penjagaan dari Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, kita bisa seperti orang di luar sana. Bayangkan orang ahli-ahli maksiat itu apa yang dilakukan. Dan juga kita tidak mungkin bisa melaksanakan ketaatan, tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah semua itu kita syukuri dan kita mengharap semoga amal kita diterima oleh Allah. Kita akan melanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman, penjelasan tentang cabang-cabang iman secara ringkas. Ini klop banget, pas banget untuk setiap orang yang punya cita-cita hebat, ingin mati dalam keadaan mukmin. Orang yang tidak membiarkan dirinya asal mati, tapi dia punya target, mati harus dalam keadaan muslim, mati harus dalam keadaan mukmin. Karena itu memang wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan membawa iman, membawa amal-amal saleh, yang nanti biasanya kalau kita mati itu saudara-saudara kita mendoakan semoga amal ibadahnya diterima, dan memang sudah kita siapkan. Jangan sampai saudara-saudara kita mendoakan semoga amal ibadah kita diterima, tapi kita tidak menyiapkan amal itu. Demikian juga ketika saudara-saudara kita nanti memohonkan ampun untuk kita, karena memang setiap hari kita ini dibikin gelisah, dibikin resah dengan dosa-dosa kita, akhirnya kita
gencar memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan dari neraka jahanam, adab jahanam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, fitnah dajjal. Ini adalah doa-doa orang yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya, baik, itu pengantarnya ya. Kita lanjut pada kajian terakhir di catatan saya, itu mensyukuri nikmat ya. Itu apa tadi? Ya, Raudhatul Jannah bulan Oktober pekan lalu ya. Bukan pekan lalu ya, kita jadwalnya pekan keberapa? Kedua, 4 sama 5 ya, kalau ada 5 ya. Ya, baik, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla itu sudah kita telah bersama. Kita lanjutkan, berikutnya adalah cabang yang ke-34, halaman 130 di kitab terjemahannya. Saya lihat di kitab aslinya ya. Al-thalith wa thalathuna min syu'abil iman. Afwan, ar-rabi' berarti ya. Ar-rabi' wa thalathuna min syu'abil iman. Cabang iman atau bagian iman. Di sini digunakan kalimat cabang ya. Cabang 34. Hifdzul lisan amma la yahtaju ilaihi. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Coba periksa, semua punya lisan ya? Punya? Alhamdulillah ya. Kalau seandainya menjaga emas, belum tentu kita punya emas ya. Apalagi menjaga barang-barang mahal misalnya, biasanya enggak terlalu ini kita. Kalau toh punya duit itu enggak, ya kan? Ada orang itu hobinya barang-barang mahal, ada itu orang itu hobinya kolektor jam mewah. Ada enggak jam itu harganya miliaran? Hah? Ada. Saya itu kalau iseng-iseng lihat apa namanya itu, kalau lagi ini muncul iklan. Kemarin tuh saya kaget, ada jam Pak Akbar, kalau antum mau beli Richard Mille edisi terbaru, saya kaget harganya itu 2,1 miliar, 2, sekian miliar. Saya tahu, saya nyebut-nyebut Allah, subhanallah, barang sekecil ini 20 miliar lebih, sementara kita pakai jam tangan 500.000 atau mungkin kurang dari 1 juta juga bertahun-tahun, itu enggak. Kalau menjaga begitu tuh pasti ribet, enggak mungkin digeletakin di ruang tamu, dikasih wadah. Menjaga lidah, alhamdulillah kita semua punya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu ainain. Lanjutnya apa? Pasti banyak hafal. Hah? Lanjutnya apa? Orang surat-surat pendek, walisana wa syafatain. Tayyib. Bukankah aku jadikan untuknya 2 buah mata? Mata ya. Mata ini bisa gunakan untuk melihat, sekaligus ini juga sumber dosa yang paling mudah gitu. Maka Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari keburukan mata. Nah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari. Nah, apalagi walisani, apalagi wa qalbi wa nafsi wa mani. Rasulullah berlindung kepada Allah dari keburukan maninya. Apa itu maksudnya? Dijelaskan az-zina. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat sukses menjaga ini. Tinggal kita. Nah, mata. Seberapa besar nilai mata itu? Ada cara sederhana ya, untuk mengukur, menakar nilai sebuah nikmat.
Caranya bagaimana? Lihat, bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat itu. Benar? Allah menyebut, bukankah aku jadikan untuk dia 2 buah mata? Semua punya mata. Bayangkan kalau kita tidak punya mata. Nah, antum pengen tahu kalau hari Rabu ketiga datang ke Nurul Haq, insya Allah nanti ketemu saya. Di hadapan saya itu sekitar berapa? 200-an ya, tunanetra. Itu kalau jalan di jembatan 7 itu kayak semut, ada imamnya berentet. Sementara saya yang alhamdulillah mata saya ini sehat, kadang-kadang saya kasih 10 menit dari rumah, atau kadang-kadang 5 menit sampai saya bisa naik motor, mereka harus jalan. Bayangkan itu. Termasuk bagaimana supaya kita itu selalu melihat nikmat Allah. Dari situ nanti ada semangat bersyukur. Rasulullah memberikan resep yang jitu. Lihat orang yang di bawah kamu. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum. Kalau kita ini selalu mengamati orang yang lebih rendah dari kita dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Seandainya kita tidak punya motor listrik, tidak punya motor matic yang baru atau matic yang inilah, yang penting kaki kita ini bisa digunakan untuk berjalan. Bandingkan dengan yang buntung, yang lumpuh, yang tidak bisa jalan, yang jalannya ngesot-ngesot. Yang benar loh ya, bukan menipu orang pura-pura buntung mau untuk ngemis-ngemis, itu lain lagi. Itu biasanya kalau ini bisa lari kencang dia, sengaja. Bisa. Kita yang punya kaki yang sehat melihat yang seperti itu, begitu besar nikmat ini terlihat di pelupuk mata. Tayyib. Walisana wasyafatain, dan kami ciptakan lidah, lisan, wasyafatain, dan 2 buah bibir. Kalau tidak punya lidah, saya misalnya tidak punya lidah, nggak mungkin saya membacakan pelajaran ini di hadapan antum. Antum juga tidak bisa mengucapkan salam, tidak bisa menjawab salam, ya kan? Tidak bisa berbicara. Nah, ini nanti cabang ini adalah kaitannya dengan lisan ini. Wasyafatain, dan 2 buah bibir. Orang kalau nggak punya 2 bibir, kira-kira bisa baca Quran fasih apa enggak? Enggak, karena makharijul huruf itu ada yang menggunakan bibir. Masya Allah. Baik, babnya hifdzul lisan amma la yahtaju ilaih, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak perlu. Berarti kalau perlu, kalau ada ucapan yang bagus, ya jangan kita jaga lidah kita, kita ucapkan ya. Baik, yang disebutkan di sini wayadkhulu fihi al-kadzib, masuk dalam hal ini menjaga lisan dari yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu. Itu wayadkhulu fihi al-kadzib, berarti menjaga lisan dari dusta. Dusta itu apa? Mengkhabarkan sesuatu tidak sesuai fakta. Bohong, dusta. Cukuplah orang muslim kaitannya dengan dusta ini dia ingat-ingat Rasulullah SAW menjelaskan sifat orang munafik itu adalah jika dia berbicara bohong. Dah. Orang yang faham tentang kemunafikan tidak mungkin membiarkan dirinya digerogoti kemunafikan yang lambat laun bisa menjadi munafik sejati. Ya. Iya, sebagaimana orang yang menjaga kesehatannya, ya, yang peduli dengan kesehatannya, pasti dia kalau ada terpapar satu penyakit, dia pasti segera obati. Orang yang peduli dengan kesehatan. Kecuali kalau orang yang sudah bosan hidup, memang maunya mati, kadang-kadang ya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia mati. Wal ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa?
Definisi ghibah itu apa? Menyebutkan aib saudara sesama muslim di saat orangnya tidak ada. Aibnya, aib itu ya mutlak, ngomongin tentang aib fisiknya, ngomongin tentang aib agamanya, kecuali kalau ada tujuan yang benar dalam syariat, yang dibenarkan dalam syariat, maka ghibah itu boleh. Nah, tapi kalau menyebut awalnya ghibah itu haram, tapi kapan dibolehkan, itu ada beberapa keadaan. Menyebutkan keburukan orang itu boleh. Dulu ada seorang sahabiat menghadap Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah, menyebutkan keburukan suaminya. Jadi suami itu dilaporkan kepada Rasulullah oleh istrinya. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Maksudnya apa? Beliau ingin, perempuan ini, sahabiah ini ingin mendapatkan bimbingan dari Rasulullah karena suaminya pelit. Solusinya gimana? Jadi supaya kita sebagai suami ini tidak dilaporkan ke orang gitu ya, dalam rangka meminta fatwa, maka jangan pelit. Kalau pelit itu bisa, atau misalnya melakukan kekerasan KDRT, suami dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan misalnya. Jadi kalau dalam rangka minta fatwa boleh. Dalam rangka memperingatkan orang lain, misalnya ini ada orang sifatnya tidak baik, kalau ngutang itu nggak bayar, sudah terkenal utangnya di mana-mana, nggak peduli. Kemudian kita lihat ada orang yang didatangi, kita tanya, ngapain si fulan ini? Hati-hati, si fulan itu sudah terkenal kalau utang itu nggak bayar di mana-mana. Untuk begini, ini namanya bukan ghibah, tapi memperingatkan saudara kita. Atau dalam urusan agama, hati-hati, si fulan itu sesat alirannya, dan benar-benar sesat, bukan asal-asalan ya, itu boleh. Apa misalnya? Dia punya prinsip sholat tidak wajib, misalnya gitu ya, atau hal-hal yang jelas-jelas dalam agama ini dia menyelisihinya. Ini dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan ghibah. Karena kalau ghibah itu benar-benar tidak boleh dalam segala kondisi, nanti orang-orang dolim itu di atas angin. Dia tidak boleh dilaporkan kezalimannya, tidak. Nah, itu tentunya nanti keadilan ini tidak tegak. Ghibah menyebutkan aib saudara sesama muslim di saat orangnya itu tidak ada, dan aib itu benar-benar ada. Biasanya orang ghibah itu kalau ya pertama, kalau orang yang diomong itu datang, dia langsung cep, ya nggak berani dia ngomong. Kalau orangnya datang masih ini mau kelewatan banget, itu orang itu nggak punya, lebih parah, nggak punya hati. Yang kedua, orang ghibah itu kadang-kadang ngeyel. Jangan ngomongi aib saudara. Emang bener kok, fakta. Yang namanya ghibah itu kamu ngomongin sesuatu yang faktual, yang memang ada. Kalau tidak, lebih parah, namanya buhtan atau fitnah. Si fulan begini, sesuai dengan fakta, orangnya tidak ada, ghibah. Tapi kalau menyebutkan kebaikannya enggak ya, kebaikan itu enggak. Masya Allah, si fulan itu orangnya begini, menyebutkan kebaikannya tidak. Cuman nanti diperhatikan, kalau di depan matanya muji-muji orang, di depan matanya ini dibuat daun wajahnya, dikhawatirkan nanti dia rusak amalnya. Tayyib. Wan namimah, namimah itu apa? Bahasa ini biasanya terjemahan namimah yang paling ini apa? Adu domba, memindahkan suatu berita, omongan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk tujuan merusak. Ini lihatnya, agama kita itu mengajarkan supaya hidup ini damai. Ghibah itu kalau orangnya tahu bisa marah dengan yang menghibah. Namimah apalagi merusak ukhuwah. Sementara agama ini, agama Islam ini menyatukan orang. Sementara namimah itu merusak ukhuwah, maka ancamannya la yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata namam. Perbuatan namimah itu dinyatakan menghalangi masuk surga atau menghambat masuk surga. Ya.
Wal fuhsh, fuhsh apa itu? Ngomong kotor, jorok. Ya. Nih, jadi lesan orang Islam itu ya diupayakan sedapat mungkin jangan dusta, jangan bohong, jangan gemar namimah, jangan gemar ghibah. Kalau ngomong itu yang bersih, yang elegan, jangan malu-maluin ya, jangan jorok kalau ngomong kotor ya. Idil Qur'an was sunnah masyhud nani bidzalik, karena Al-Quran dan sunnah itu penuh dengan dalil hal-hal tersebut. Jadi persoalan dusta, persoalan ghibah, persoalan namimah, persoalan berkata keji, kotor, itu kalau diukur dengan Al-Quran itu nyambung dengan banyak ayat. Kalau diukur dengan as-sunnah juga nyambung. Dan ini buktinya beberapa ayat dikutip oleh penulis dalam bab ini. Berarti ini masalah besar ya. Salah satu tolok ukur bahwa persoalan itu besar itu adalah banyak dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran atau sunnah ya. Persoalan takwa misalnya, takwa itu disebutkan oleh Allah dalam 70 lebih tempat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kadang-kadang satu ayat itu ada perintah sampai 2 kali. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kalau ada orang tidak bertakwa itu berarti bisa dibayangkan dia mengabaikan perintah yang tertuang dalam puluhan ayat, termasuk masalah ini. Muslim bohong, Muslim gemar menggibah, Muslim gemar namimah, Muslim mulutnya jorok, itu masalah besar. Taib. Yang pertama, kaqaulihi ta'ala, ini untuk membuktikan tadi ya. Imam Al-Baihaqi mengatakan masalah ini itu banyak dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, kaqaulihi ta'ala was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur. Benar. Benar itu salah satu terapannya benar dalam berbicara. Lawannya bohong gitu ya. Tayyib. Kadang-kadang benar itu dalam keimanan, as-sidq, tidak nifak, tidak munafik. Orang munafik itu imannya tidak mungkin dikatakan benar karena imannya sebatas ucapan. Meskipun ucapannya itu luar biasa mantapnya. Makanya kalau kita bicara jujur itu yang pertama adalah jujur dalam akidah, dalam iman. Antara lesan dengan hati itu ada persesuaian. Kalau lesannya luar biasa mantapnya tapi tidak ada kecocokan dengan hati, itu tidak mungkin dikatakan iman. Orang munafik, perhatikan Allah mengkhabarkan kepada mereka, yang mengkhabarkan ucapan mereka di awal surah Al-Munafiqun. Pernah dengar nggak surah Al-Munafiqun? Dalam sholat pernah dengar nggak? Jumatan itu ya, Rasulullah salah satu surat yang sering dibaca adalah Al-Jumu'ah wal Munafiqun dan surah Al-Munafiqun ya. Bukan dipotong bagian akhir. Sebagian khatib itu ada yang memotong bagian akhir ya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah al-ayat, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum an dzikrillah. Ana itu khutbah di masjid kami At-Taqwa itu sudah 20 tahun lebih. Saya punya jadwal itu rata-rata 3 kali setahun, cuman kadang-kadang bisa lebih karena kalau ada khatib yang berhalangan hadir, saya kadang-kadang menggantikan. Seperti Jumat yang lalu itu baru kemarin saya berani membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Kenapa?
Karena sekarang waktu zuhur itu jam 11.30, 39, kemarin 37 kalau nggak salah. Jadi jam 12 kurang 5 itu saya sudah selesai khutbah, saya berani baca itu. Kalau as-sajdah dengan al-insan, sering nggak dengar surah ini dalam bacaan sholat? Kalau subuh hari Jumat kan sering-sering Rasulullah baca as-sajdah dengan al-insan ya, al-insan ya. Itu berapa menit biasanya kalau antum ngikutin itu? Kalau saya biasanya mempraktekkan 20 menit. Itu saya juga lihat-lihat waktunya. Kalau sekarang saya berani baca, insya Allah jam 5 kurang sudah selesai. Tapi kalau qomatnya jam 5, hari Jumat kan hari kantor itu, hari masuk, saya bacain as-sajdah dengan al-insan itu selesainya Pak Amir jam 5.20. Itu yang mau berangkat ini udah nggak sholat ini. Wow, ini gimana ini sholat panjangnya gitu. Jadi kadang-kadang lihat keadaan dulu ya. Tapi surah Al-Munafikun balik itu, antum perhatikan, Allah mengkhabarkan tentang mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu, dari sini nih substansi ucapan mereka, nashhadu innaka la rasulullah. Orang yang faham bahasa Arab, ini kalimat mantep banget. Artinya ada takkidatnya, ada penguat-penguatnya. Nasyhadu, terjemahannya apa? Kami bersaksi, sesungguhnya Anda wahai Rasul, la Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Sesungguhnya itu takkid. Kemudian ada lam taukid lagi, benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Persis dengan ucapannya tadi. Allah membantah mereka juga. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang munafik benar-benar pendusta. Ini qadhiyah imaniyah, masalah iman. Itu tidak cukup hanya dengan lisan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqatul a'mal. Iman itu bukan hanya basa-basi, bukan hanya angan-angan kosong, tetapi sesuatu yang terhujam di hati dan dibuktikan dengan amal. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bicara konsep iman, amal itu masuk di dalamnya. Ada yang ini keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tayyib. Jadi kalau kita bicara jujur, yang pertama dan yang utama jujur dalam masalah iman, kemudian nanti berikutnya jujur dalam ucapan, tidak bohong ya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, termasuk benar dalam ucapannya. Ini masih ada beberapa ayat. Tayyib. Hadis-hadis yang dikutip di sini cukup 2 ayat ya. Selainnya silakan disempurnakan sendiri. Ini bukti. Persoalan ini kalau kita bawa ke Al-Quran nyambung dengan banyak ayat, juga dengan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an fi sahihain, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang tercantum dalam sahihain. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yastuqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya jujur, as-sidq atau benar, membimbing atau mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan ke surga. Dan sungguh seseorang benar-benar dia mengutamakan kejujuran hingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq itu derajatnya tinggi banget ya. Mayyuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Sahabat yang digelari as-siddiq siapa?
Abu Bakar. Nah, putrinya itu juga sering disebut As-Siddiqah, Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah. Maka biasanya orang kalau memuji Aisyah radhiyallahu anha adalah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Ya, bapaknya orang yang benar, putrinya orang yang benar. Ya. Bagaimana kalau ada orang masih menuduh Aisyah itu selingkuh, berbuat zina? Menuduh Aisyah ummul mukminin berbuat zina dengan menuduh Aisyah selain dia, Aisyah sekarang misalnya, beda apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Kenapa? Kalau ada orang ngotot masih mengatakan Aisyah itu benar-benar melakukan itu, berarti dia mendustakan ayat Al-Quran yang telah menyatakan bahwa Aisyah ummul mukminin itu bari'ah, ya, bersih dari tuduhan itu. Ada orang-orang yang tertuduh difitnah melakukan zina. Maryam Allah bebaskan melalui lisan Isa alaihissalam, masih bocah, masih bayi, bisa ngomong, membela kehormatan ibunya. Juraij, antum kenal kisah Juraij? Di kitab Al-Adabul Mufrad itu ada. Ini kisah sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Juraij, ya. Juraij itu difitnah oleh seorang wanita menjinai dia. Akhirnya dibawa menghadap raja, bonyok-bonyok dikebukin, kemudian rajanya memerintahkan. Juraij ini ahli ibadah, ya, saumaahnya, tempat ibadahnya itu agar dihancurkan. Oh, masa kalau diperintah oleh rajanya, membayangkan. Kadang-kadang dilarang aja tetap semangat ini kan. Ini diperintah oleh rajanya, hancurin itu saumaahnya, rata dengan tanah akhirnya. Kemudian di pengadilan raja, ini gimana ini? Ini ada wanita ngaku katanya anaknya ini hasil hubungannya denganku, kamu yang menjinainya. Bawa sini anaknya, bawa sini. Dipencet perutnya. Siapa bapakmu? Anak ini ngomong, bapakku pengembala sapi. Rupanya perempuan ini berzina dengan penggembala sapi yang sering berteduh di dekat tempat ibadahnya Juraij. Tapi ngakunya dizinai Juraij. Ini termasuk bab karomah, ya, karomahnya Juraij. Akhirnya anak ini sudah setelah terungkap kebenaran, raja ini menyesal. Sudah menyuruh rakyatnya untuk menghancurkan. Bagaimana kalau tempat ibadahmu saya bangun dari emas? Gak usah. Nah, tapi mungkin ekspresinya nggak begitu ya, raja tetap sopan mungkin ya. Ya, kalau saya agak jengkel mungkin ceritanya, tapi kalau Juraijnya mungkin ya kan. Udah, kalau begitu, kalau emas kamu tidak mau, saya bangunkan di bawah emas itu apa? Perak. Gak mau juga. Terus gimana? Udah, kembaliin aja seperti semula. Intinya, ketika Maryam, wanita suci yang dipingit, ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tiba-tiba punya anak, dituduh melakukan zina. Karena umumnya orang itu kan kalau punya anak kan berzina gitu kan, atau berhubungan lah. Nah, kalau tidak punya suami kan berarti zina. Dibebaskan oleh Allah melalui lisan Isa ibnu Maryam. Juraij dibebaskan oleh Allah dari fitnah ini melalui anak si perempuan tadi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, apa istimewanya? Allah tabaraka wa ta'ala al-alimul khabir yang langsung membebaskan beliau radhiyallahu anha. Segitunya masih ada orang yang katanya bernaung dalam Islam masih ngotot menuduh Aisyah itu berbuat zina. Berarti kalau hari ini ada orang menuduh Aisyah ummul mukminin As-Siddiqah bintu As-Siddiq melakukan zina, itu persoalannya bukan menuduh zina saja, tetapi berarti kalau dia sudah paham ada puluhan ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan ini, berarti urusannya dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran dia mendustakan, maka itu kafir. Tidak seperti Aisyah yang lain. Itu pun kita harus berhati-hati, karena menuduh
Orang baik-baik berbuat zina itu masuk dalam jajaran dosa besar. Ini termasuk kaitannya dengan menjaga lisan. Tayyib. Kemudian wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berawal dusta itu menyeret kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, dan fujur perbuatan dosa itu menceburkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada seseorang yang gemar berdusta sampai akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang gemar berdusta. Ya, kadzab itu kalau dalam bahasa Arab namanya sighahnya mubalaghah. Berarti sudah mudah banget dia berdusta, gemar banget dia berdusta. Benar nggak bahwa perbuatan awalnya dusta itu biasanya menyeret kepada perbuatan maksiat? Benar ya? Suami yang mau maksiat, berani nggak itu dari kantor dia nelpon jujur kepada istrinya, bilang bahwa nanti saya pulang kantor saya mau mampir ke sana? Berani nggak? Rata-rata bohong kan? Ngakunya ada apa? Macam-macam lah. Orang itu kalau udah nggak takut sama Allah, merancang alasan itu pasti canggih. Bahkan kadang-kadang polisi aja sampai kesulitan untuk mengungkap. Ada kasus itu 2 tahun terbengkalai ya, rame sampai hari ini. Kasus apa? Alhamdulillah. Kalian mengerti itu, manusia itu cerdas. Saya juga gregetan juga, ini saking cerdasnya orang yang pelakunya atau yang lain. Iya, berawal dari dusta. Orang itu kalau sudah pendusta ya, nanti ujung-ujungnya perbuatannya itu dosa, perbuatan dosa. Maka jujur itu keren, jujur itu hebat. Permulaannya jujur, buahnya adalah kebaikan, endingnya surga. Berawal dari dusta, nanti menjadi orang yang busuk, banyak berbuat maksiat, ujung-ujungnya ancamannya neraka. Kelihatannya sepele, cuman jujur dusta. Tapi kalau berdasarkan hadis ini tadi, endingnya akhirnya jujur surga, bohong. Begini ini kalau kita tidak kaji ikhwatul iman ya, itu orang bisa menganggap sepele banget ya. Bahkan banyak hal itu yang lumrah banget, lumrah ya. Kemarin itu ada kalimat yang Masya Allah menurut saya itu luar biasa. Pak Profesor Jimli As-Siddiqi itu ngomong, MK itu sudah kalah dengan akal bulus dan akal fulus. Antum ada yang baca ini ya? Itu MK loh, tempat yang diandalkan untuk mendapatkan keadilan, kejujuran. Nah, saya tidak ngomong lebih panjang lagi. Gak mau saya, pasti kalah sama antum kalau wawasan begini ini. Tapi itu yang ngomong ini juga orang yang memang berkecimpung di lingkup hukum. Itu Profesor Jimli As-Siddiqi mengatakan MK itu sudah kalah dengan akal bulus dengan akal fulus. Akal bulus nggak tahu, biasanya ungkapannya kan itu ya. Akal bulus itu apa ya? Antum tahu bulus enggak? Jangan-jangan bulus saja nggak tahu antum. Udah nggak usah dibahas, ini ungkapan baku, nggak usah di apa? Si biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kok anjing sih? Ya udahlah memang itu. Membabi buta misalnya, ya nggak usah antum ganti dengan sapi buta juga enggak. Ini ungkapan kita terima. Ya. Allahu Akbar. Saya lihat ada travel dari Bandung, warnanya merah. Itu ada tulisan di bodinya, jujur itu hebat. Travel apa itu? Daitran. Berarti antum awas kayak saya. Saya itu hobi saya ngeliat-ngeliat gitu kalau ini. Itu ada jujur itu hebat. Ya. Kalau bis yang banyak tulisan sholawatnya bis apa? Ayo. Haryanto. Ya, kemudian sekarang ngetren suka kadang-kadang ada mobil ditulis solo. Betul Pak Amir ya?
Nah, itu dari tempat saya termasuk banyak itu bisnya. Sholawat. Ya, baik. Baik, udah Isya ya. Terakhir aja 1 menit insya Allah selesai. Diperhatikan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku, memberi garansi kepadaku, menjaga apa yang ada di antara dua rahang, rahang atas dan rahang bawah, berarti apa? Lidah. Dan menjaga apa yang ada di antara dua pahanya. Udah, semua orang yang waras tidak usah, Pak saya nggak paham apa yang di antara dua paha itu, tolong jelaskan Pak yang jelas. Udah, sini saya bawa ke kamar, nggak usah dijelaskan, karena ini orang harus ditangani secara khusus. Masa iya apa yang di antara dua paha antum nggak paham? Inilah elegannya Rasulullah, beliau tidak menyebut secara vulgar, tapi cukup ma baina fakhidai, umatnya paham. Kalau nggak ada yang paham, ditangani secara khusus, dijelaskan. Maksudnya itu ini, ya. Adman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Ternyata subhanallah, untuk orang-orang yang mimpi-mimpi menjadi penghuni surga, lisan dan apa yang ada di antara dua paha, yaitu kemaluan, itu harus dijaga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan cabang iman yang ke-33 ini, dan juga yang lain yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memadukan antara ilmu dengan amal. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.